Halo, selamat pagi semua. Patrisius Jiwandono lagi di sini. Kali ini topik saya adalah tentang bagaimana mengajarkan bahasa dengan sebuah pendekatan yang namanya Communicative Language Teaching. Jadi mengajar bahasa secara komunikatif. Ya, kita singkat saja CLT, ya, singkatan dari Communicative Language Teaching. Paparan saya akan saya sajikan dalam bahasa Indonesia karena siaran ini atau materi ini pasti akan berguna untuk rekan-rekan yang tidak hanya mengajar bahasa Inggris, tapi juga rekan-rekan yang mengajar bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin atau bahasa Jepang ataupun bahasa-bahasa lain. Karena prinsipnya sama, prinsip-prinsip bagaimana kita mengajarkan bahasa untuk tujuan komunikasi. Nah, mari kita simak penyajian saya. Ya, inilah topik kita kali ini, Communicative Language Teaching, atau nanti kita singkat CLT ya, CLT dalam bahasa Inggris. Bagaimana mengajar bahasa dengan menggunakan pendekatan komunikatif. Nah, yang pertama adalah sejarahnya. Jadi pada sebelum tahun 1970-an, pendekatan yang saat itu sedang dominan adalah teori structuralism. Teori ini mempercayai bahwa bahasa itu bisa dipreteli ya, bisa dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa elemen, kemudian masing-masing elemen itu dianalisis dan juga diajarkan secara terpisah dari konteksnya. Jadi grammar sendiri, akhiran sendiri, awalan sendiri, frasa sendiri, dan sebagainya. Jadi terpisah-pisah. Itu structuralism. Nah, di bidang psikologi ada yang namanya behaviorism, yang keduanya tumbuh pada saat yang sama, pada tahun yang sama. Behaviorism mempercayai bahwa bahasa itu bisa dipelajari kalau sudah bisa menjadi habit atau kebiasaan. Namanya habit formation. Nah, ini kemudian melahirkan beberapa teknik yang dinamakan grammar translation method. Ya, dari namanya aja udah kelihatan ya. Grammar translation itu artinya fokusnya pada tata bahasa dan terjemahan. Ya, bisa dibayangkan betapa membosankannya kelas grammar translation method ya. Isinya cuma menganalisis tata bahasa dan terjemahan. Nah, kemudian juga ada yang namanya audiolingual method. Audiolingual method itu membentuk kebiasaan berbahasa dengan drill ya, dengan drill latihan berulang kali ya, sampai bibirnya mungkin doer gitu ya, karena saking banyaknya harus mengulang kalimat-kalimat dan pola kalimat ya. Jadi fokusnya adalah pada tata bahasa, pada accuracy itu artinya ketepatan tata bahasa, pada pola-pola kalimat, patterns, dan habit formation, pembentukan kebiasaan, drill, ya, latihan yang berulang kali, ya, dengan pola-pola kalimat yang itu saja dan lepas dari konteks ya. Kemudian juga reward and punishment. Jadi kalau seorang mahasiswa atau seorang siswa berbicara salah atau mengucap salah, maka langsung dikasih punishment, dikasih correction, dibetulkan langsung pada saat itu juga. Itu salah, harusnya begini. Nah, seperti itu ya, punishment. Atau reward. Reward artinya apresiasi. Wah, bagus, pengucapanmu bagus, that's a good pronunciation. Ya, seperti itu. Jadi inilah latar belakang sejarah dari lahirnya CLT. Nah, ini belum CLT, ini masih structuralism dan behaviorism. Nah, kemudian para ahli mulai tidak puas karena kok pengajaran bahasa jadi sangat tidak menarik seperti ini, sangat terpisah-pisah, di pola-pola yang disajikan juga lepas dari konteks, ya tidak komunikatif. Nah, maka itu melahirkan kemudian yang namanya pendekatan komunikatif atau communicative language teaching, ya, seperti yang kita lihat di sini. Nah, sejak 1970, para ahli bahasa dan pembelajaran bahasa mulai memperkenalkan yang namanya communicative language teaching. Jadi fokusnya adalah pada komunikasi. The focus is on communication dengan konteks yang spesifik. Konteks itu artinya situasi yang melingkupi sebuah penggunaan bahasa. Misalnya di restoran, memesan makanan dari menu, membayar, ya, atau di kokpit pesawat,
pilot berbicara dengan petugas menara pengontrol, pilot berbicara dengan co-pilot. Nah, itu namanya konteks. Kemudian juga ditekankan language functions, jadi fungsi-fungsi bahasa. Apakah fungsinya memerintah orang lain, atau bertanya kepada orang lain, atau meminta maaf, atau menjelaskan. Nah, itu namanya language functions. Dan setiap language functions selalu punya purpose, selalu punya tujuan. Kalau saya bertanya, itu tujuannya tentunya mendapatkan informasi dari orang yang saya tanya. Ya, jadi contohnya adalah seperti tadi sudah saya sebutkan di restoran, misalnya functions-nya adalah memesan makanan, ordering dishes bahasa Inggrisnya. Di sebuah seminar, konteksnya sebuah seminar, seorang moderator open the event, memulai sesi. Nah, itu juga suatu language functions di dalam sebuah setting, sebuah konteks yang spesifik. Atau meeting new people, bertemu dengan orang lain, berkenalan, saling memperkenalkan diri. Ya. Itu adalah serangkaian contoh tentang konteks dan fungsi bahasa yang ditekankan di dalam pendekatan komunikatif, communicative language teaching, CLT. Oke. Nah, contohnya saya berikan contoh tentang sebuah kelas yang dikelola atau dilakukan, diajarkan dengan berdasarkan pada prinsip CLT, CLT-based class. Jadi teachers-nya akan mengatakan, okay, students, today we are learning a topic about introduction. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain. Imagine meeting a new people, and you introduce yourself and your close friends. Jadi sekarang settingnya adalah, konteksnya adalah Anda ketemu orang banyak, orang baru, dan Anda harus memperkenalkan diri Anda dan teman-teman Anda kepada orang-orang yang baru tersebut. Ya. Here is a dialogue about introduction. Nah, di sini gurunya menyajikan sebuah percakapan, sebuah dialog tentang orang yang bertemu dan berkenalan satu sama lain. Look at the sentence. Nah, dia memusatkan, membawa perhatian pada satu kalimat. Hi, I'm Sri from Indonesia. This is my friend, Amelia. Nah, ini adalah cara untuk memperkenalkan Anda dan teman Anda kepada kenalan yang baru. Nah, di sini murid belajar bagaimana menggunakan language functions di dalam sebuah konteks komunikasi yang spesifik. Ya. Kemudian setelah muridnya belajar dialog tersebut, maka gurunya kemudian mengatakan, okay, now I want you to introduce yourself to your classmate next to you. Nah, sekarang setiap murid harus berlatih memperkenalkan dirinya kepada teman di sebelahnya atau teman yang duduk bersebelahan dengan dia di dalam kelas. Ya, ini adalah salah satu contoh tentang CLT-based class. Nah, berikutnya ini adalah beberapa aktivitas yang khas dijalankan di dalam sebuah kelas yang dikelola atau diajar dengan CLT. Ada yang namanya information gap. Information gap artinya ada kesenjangan informasi antara dua orang siswa. Jadi siswa yang satu punya informasi yang hanya dia ketahui, tapi temannya tidak ketahui. Ya. Kemudian sebaliknya juga begitu, si teman itu punya informasi yang hanya dia yang tahu, tapi teman yang ini tidak tahu. Jadi ada semacam informasi yang belum mereka ketahui, yang namanya information gap. Nah, tugas mereka adalah berkomunikasi dalam bahasa sasaran tentunya, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, kalau mengajar bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia, kalau sedang mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing ya. Jadi kedua murid itu harus berbicara, berkomunikasi sedemikian rupa sehingga informasi tadi tersampaikan, masing-masing mengetahui informasi dari keduanya, sehingga information gap itu nanti akan bisa tertutup. Ya, jadi kalau mereka saling bertukar informasi, artinya tidak akan ada lagi information gap, tidak akan ada lagi kesenjangan informasi. Ya, ini penting.
Karena Anda sebagai guru bahasa nanti pasti akan memakai teknik ini ketika mengajarkan bahasa dengan CLT. Ya. Kedua adalah role play, main peran. Jadi ada siswa A dikasih peran tertentu, misalnya kasir di bank misalnya. Kemudian siswa B dikasih role tertentu, misalnya nasabah. Nah, kemudian mereka harus berinteraksi sesuai dengan skrip yang sudah disediakan. Jadi masing-masing harus menjalankan peran satunya sebagai kasir, satunya sebagai nasabah, dan mereka harus berkomunikasi dengan bahasa sasaran yang sedang mereka pelajari. Ya. Simulation artinya siswa-siswa dicemplungkan ke sebuah situasi simulasi di mana mereka harus memerankan atau melaksanakan beberapa fungsi yang ada di dalam simulasi tersebut. Misalnya kalau sedang mengajar sekelompok siswa penerbang misalnya, siswa penerbangan yang mau jadi pilot. Nah, itu mereka dicemplungkan ke dalam satu situasi di kokpit misalnya. Nah, mereka harus melakukan simulasi itu supaya tercapai satu tujuan, misalnya meminta izin untuk mendarat. Nah, itu contoh dari simulasi. Ya, jadi information gap, role play, dan simulation itu adalah 3 kegiatan yang khas kelas-kelas CLT. Anda bisa mengeksplor lagi, menggali lagi lebih jauh tentang teknik-teknik ini karena akan sangat bermanfaat ketika Anda mengajar bahasa dengan menggunakan CLT. Oke, berikutnya ada 2 versi dari CLT. Ya. Jadi yang pertama adalah versi yang lemah. Di dalam versi yang lemah ini tidak sepenuhnya komunikatif karena gurunya masih akan memberikan pola-pola tertentu, dan kalau perlu juga di-drill, ya, dilatih berulang-ulang supaya fasih sebelum mencemplungkan atau sebelum meminta siswanya untuk melakukan kegiatan komunikatif. Jadi weak, masih dipengaruhi atau masih ada unsur pendekatan yang zaman dulu, ya, drill, habit formation, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada lagi versi yang strong. Nah, di sini gurunya sudah tidak lagi mengajarkan pola-pola bahasa, tidak lagi mengajarkan kalimat, langsung dia menceburkan atau melibatkan siswanya ke dalam sebuah situasi komunikatif, dan mereka harus berkomunikasi sendiri secara mandiri dengan bahasa sasaran yang sedang mereka pelajari. Itu yang strong version, ya, jadi versi yang lebih kuat, lebih ekstrim. Ya, oke. Jadi, nah, sekarang tiba saatnya untuk mempraktekkan CLT sendiri. Anda mempraktekkan sendiri mengajar sebuah kelas bahasa dengan communicative language teaching. Jadi tugas Anda adalah menentukan sebuah konteks, ya, determine a certain context, misalnya di restoran atau di kantor atau di mall, ya, di information center, dan sebagainya. Kemudian identify the language functions. Tentukan fungsi-fungsi bahasa yang ada di dalam konteks itu. Misalnya bertanya, meminta klarifikasi, mengkonfirmasi, menjelaskan, dan sebagainya. Ya. Kemudian create a dialogue, ya, buatlah sebuah dialog, percakapan tertulis, typical of that context, yang umumnya terjadi di konteks itu. Dan dengan bekal seperti itu, Anda masuk kelas dan mengajarkan dialog itu kepada murid-murid Anda. Sedemikian sehingga mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa sasaran dengan baik. Oke? Kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.